Jepang, tapi masih bingung pilih perawat atau pilih care worker. Nah, kita lihat dulu ya perbedaannya biar kalian nggak salah pilih. Oh, hai minasama. Oke, welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini aku akan bahas tentang perbedaan perawat dan care worker. Nah, buat kalian yang mau kerja di Jepang, apa sih perbedaan perawat dan care worker biar kalian gak salah pilih? Sekarang aku akan bahas di video kali ini. Oke, sebelum aku lanjutin videonya, kalian jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe, dan dukung terus channel aku. Dan kita langsung aja ya ke pembahasannya. Check it out. Oke, kita langsung aja bahas perbedaan-perbedaan yang mendasar antara perawat dan care worker yang bekerja di Jepang. Nah, mulai dari yang pertama ya guys, yaitu persyaratan. Nah, kita persyaratan aja udah beda loh guys. Kalau perawat sendiri itu harus lulusan keperawatan, harus memiliki STR, dan harus memiliki pengalaman kerja selama 2 tahun. Nah, menurut pengalaman yang dulu-dulu ya guys, pengalaman 2 tahun ini sebaiknya dimiliki di satu rumah sakit yang sama. Kenapa? Biar nggak ribet begitu ya guys ya, mengurus berkas-berkasnya. Dan pada tahap akhirnya kalian bisa lancar berangkat ke Jepangnya. Itu dia tadi persyaratan dari perawat. Nah, kalau misalnya dari care worker sendiri, itu kalau misalnya program IPA itu harus lulusan keperawatan. Kalian fresh graduate pun nggak apa-apa guys buat ikut yang program care worker ya. Apabila juga kalian memiliki pengalaman kerja selama 5 tahun tapi kalian memilih buat ikut jadi care worker di sini itu tidak jadi masalah. Nah, di sini juga ada beberapa program, yaitu ada Tokute Gino, ada Gino Jisuse. Itu bebas guys, bisa masuk jadi care worker ke Jepang. Itu bisa lulusan SMK Kesehatan, bisa bidan, bisa waktu kemarin aku lihat sastra Jepang juga ada. Seperti itu, jadi siapapun bisa ikut kecuali program IPA ya, harus lulusan keperawatan. Nah, itu dia kalau misalnya perbedaan yang mendasar dari persyaratan. Oke, lanjut ke perbedaan yang kedua, itu dilihat dari jenis pekerjaan. Nah, perawat di Jepang itu bekerja murni mengambil tindakan medis, guys. Kalau misalnya kita di Indonesia sebagai seorang perawat, kita mengambil tindakan medis dan juga mengambil tindakan ADL ya guys, activity daily living. Tapi kalau misalnya di Jepang, dia murni mengambil tindakan medis saja. Dan tindakan ADL-nya diambil oleh care worker sendiri. Nah, secara spesifiknya guys, kalau misalnya perawat di Jepang itu ya tugasnya masang infus, habis itu ngasih obat, habis itu ngasih makan lewat NGT, habis itu masang kateter. Nah, jadi seperti itu kurang lebih pekerjaan seorang perawat yang bekerja di Jepang. Nah, sekarang aku akan bahas tentang kerjaan care worker yang ada di Jepang. Nah, yang aku kerjain sekarang ya guys, seorang care worker yang bekerja di Jepang itu hanya boleh mengambil tindakan yang berhubungan dengan ADL saja loh guys. Nah, kita sama sekali tidak boleh mengambil tindakan medis walaupun kita di Indonesia sudah bersertifikat, sudah lulusan keperawatan, sudah S1, sudah nurse, sekalipun kita di sini tidak boleh mengambil tindakan medis. Nah, apa aja sih kerjaan-kerjaan kita sehari-hari? Pasti ada pertanyaan seperti itu ya guys ya. Nah, kerjaan kita itu memberi makan, itu yang disebut dengan shokuji. Ada memandikan pasien yang disebut dengan ofuro. Habis itu ada toilet, biasanya kita ganti popo antar ke toilet, itu disebut dengan haisetsu.
habis itu ada ijo kaijo, pokoknya banyak sekali tindakan-tindakan yang berhubungan dengan ADL yang akan kita lakukan di Jepang. Oke, jadi itu dia pekerjaan secara garis besar dari care worker sendiri, guys. Nah, sekarang kita akan bahas tentang perbedaan yang ketiga, yaitu tempat kerja. Nah, seorang perawat itu bekerja di rumah sakit dan juga bisa bekerja di panti jompo, tentunya sebagai seorang perawat ya guys. Nah, kalau misalnya sebagai seorang care worker, itu kita ada beberapa jenis panti jompo loh guys, yang kalian perlu ketahui, yaitu pertama ada namanya Tokuyo guys. Tokuyo itu berarti lansia di sana sampai seumur hidup ada di sana guys, sampai dia meninggal dia menetap di panti itu. Itu yang disebut dengan Tokuyo. Selain itu ada juga yang disebut dengan rokeng guys. Nah, rokeng di sini para lansianya hanya sementara saja ada di panti tersebut. Nah, bisa 3 sampai 6 bulan dia hanya melakukan rehabilitasi. Apabila dia sudah dinyatakan sehat, dia bisa kembali ke rumah masing-masing. Jadi, itu dia gambaran umum tempat kerja seorang care worker yang bekerja di Jepang. Nah, sekarang kita lanjut ke perbedaan yang keempat, guys. Nah, kalau misalnya kalian datang ke Jepang sebagai perawat atau care worker mengikuti program IPA, jadi kita di sini diberikan kesempatan untuk mengikuti program ujian negara yang disebut dengan Kokashikeng guys. Nah, kalau misalnya perawat, dia kan kontrak kerjanya 3 tahun ya guys ya. Jadi mereka di sini bisa mengikuti kesempatan Kokashikeng sebanyak 3 kali guys. Jadi per tahunnya itu mereka mendapatkan kesempatan untuk mengikuti ujian Kokashikeng ini. Kalau misalnya pada kesempatan pertama tidak lulus, mereka bisa mengikuti kesempatan kedua dan kesempatan ketiga. Seperti itu guys ya. Nah, kalau misalnya dari care worker sendiri, itu hanya diberikan 1 kali kesempatan dalam kontrak kerja selama 4 tahun itu guys. Jadi 4 tahun kita bekerja di sini, di tahun terakhir itu kita akan mengikuti Kokashikeng. Apabila kita tidak lulus, kita langsung pulang ke Indonesia. Tetapi di sini juga ada panti yang memberikan kesempatan apabila kita tidak lulus diperpanjang selama setahun lagi dan kita bisa mengikuti ujian negara tersebut. Oke, adapun kelebihan apabila kita memiliki sertifikat ujian negara atau license Kokashikeng, kita bisa menetap tinggal di Jepang dan kita juga bisa mengalami kenaikan gaji dan juga kita bisa mengajak keluarga kita tinggal di Jepang selamanya bisa guys. Nah, jadi itu dia kelebihan dari program IPA dengan kita bisa mengikuti ujian negara di Jepang. Nah, yang terakhir kita akan bahas mengenai perbedaan gaji guys. Nah, care worker dan perawat yang bekerja di Jepang pada tahun-tahun pertama tidak begitu signifikan ya guys ya perbedaan gajinya. Tetapi apabila kalian memiliki license atau kalian lulus ujian negara, baik itu perawat dan care worker pasti mengalami kenaikan gaji. Dan juga gaji di setiap daerah, di setiap tempat kerja kalian itu berbeda-beda. Jadi di sini aku tidak akan menyebutkan nominalnya berapa. Nah, pada saat kalian wawancara, bisa di sana tanya-tanya dengan pihak panti langsung berapa gaji kalian, berapa apa aja yang fasilitas yang didapatkan, itu kalian bisa bertanya pada saat wawancara nanti ya guys ya. Nah, di sini di Jepang biasanya kita akan menerima bonus sebanyak 2 kali, yaitu musim panas dan musim dingin. Itu secara umum ya guys ya, dan itu juga di setiap tempat, di setiap
daerah itu berbeda loh guys bonusnya. Jadi seperti itu ya perbedaan gajinya. Oke, jadi itu dia ya guys ya video kita kali ini tentang perbedaan antara perawat dan care worker. Jadi kalian mulai dari sekarang bisa memikirkan kembali apakah kalian pilih perawat atau care worker. Jangan sampai bingung lagi guys sebelum kalian menentukan pilihan, dan jangan sampai salah pilih ya guys ya. Nah, apapun pilihan kalian, itulah yang terbaik. Seperti itu, kalian jalanin prosesnya, ikutin tahap-tahapannya. Semoga kalian bisa lulus pada kesempatan tahun ini ya guys ya. Aku pokoknya berdoa selalu buat kalian yang sekarang lagi mengikuti program apapun buat bekerja ke Jepang. Oke, thank you for watching my video. Don't forget for like, comment, and subscribe, dan share juga video-video dari aku. Nah, kita ketemu lagi ya di video selanjutnya. Mite kurete, arigatou gozaimasu.